Kemudian yang berikutnya ayat 30. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Hunalika, di sana, di mana? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan fi mauqifil hisab yaumal qiyamah, yaitu pada hari hisab di hari kiamat. Tablu diterjemahkan apa tadi? Tablu, merasakan. Ada beberapa tafsir tablu. Yang pertama, tuhtabaru, diuji. Jadi setiap jiwa nanti diuji pada hari kiamat. Dari mana kita mengetahui diuji? Ada hadis yang menjelaskannya tentang 3 orang yang dikenal orang ahli kebaikan, didatangkan. Yang pertama dikenal mati syahid. Allah perlihatkan kenikmatan-kenikmatan kepada dia. Dia mengakui seluruh kenikmatan yang didapatkannya dari Allah. Allah bertanya, untuk apa? Untuk jihad di jalan Allah. Kadzdzab, kata Allah. Kamu dusta, tapi kamu jihad biar dikenal sebagai pemberani, dan kamu sudah dapatkan itu. Dan diseret di atas wajahnya, dilempar ke neraka. Didatangkan orang yang kedua yang dikenal ahli ilmu dan ahli Al-Quran. Allah perlihatkan nikmat-nikmatnya kepada dia. Dia mengakui seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dan Allah bertanya, untuk apa nikmat-nikmat tersebut? Untuk mempelajari ilmumu, untuk mempelajari Al-Quran. Kadzdzab, kata Allah, dusta, tapi kamu melakukannya biar dikenal alim. Tapi kamu melakukannya biar dikenal orang yang alim, orang yang pintar, berilmu, ilmuwan. Kamu telah mendapatkannya. Faqad qila, kata Nabi, kamu telah mendapatkannya. Dan diseret di atas wajahnya dalam neraka. Yang ketiga, orang yang dikenal sebagai orang dermawan. Allah perlihatkan nikmat-nikmat kepadanya, dan dia mengakui sepenuhnya seluruh kenikmatan dari Allah, diakui sepenuhnya. Dan Allah bertanya, untuk apa kenikmatan itu semuanya? Tidak ada jalan yang engkau perintahkan untuk berinfak ya Allah kecuali aku melakukannya. Kadzdzab, kata Allah, kamu dusta, tapi kamu melakukannya biar kamu dikenal dermawan, dan kamu telah mendapatkannya. Orang-orang pada bilang dermawan, dermawan, si fulan dermawan, loman, apalagi gitu ya. Kemudian diseret di atas wajahnya. Jadi ketika tablu ditafsirkan dengan ujian, memang ada hadis yang berkaitan demikian. Kemudian ada tafsir disingkat, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Pada hari itu setiap jiwa disingkap ma aslafat, apa yang telah diperbuatnya dahulu di dunia berupa kebaikan atau keburukan. Jadi tafsirnya disingkap. Ya, ada ayat yang menjelaskannya, yauma tublas sarair, pada hari disingkap seluruh rahasia. Di dunia tidak ada yang tahu hatinya manusia. Kita tidak tahu apakah si fulan itu berbuat kebaikan-kebaikan sebagai muslim yang sodik, yang jujur, atau sebenarnya orang munafik yang pencitraan begitu ya. Nggak ada yang tahu, karena baru bisa disingkap
pada hari kiamat, maka tablu tafsir adalah disingkap. Pada hari disingkap seluruh jiwa dengan setiap apa yang telah diperbuatnya di dunia. Kemudian ada tafsir dibalas. Setiap jiwa dibalas atas apa yang telah diperbuatnya ketika di dunia. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian waruddu ilallahi maulahumul haq, mereka dikembalikan kepada Allah maulahum, maula mereka yang sesungguhnya. Mereka dikembalikan kepada Allah. Mereka dikembalikan kepada Allah. Siapa Allah? Maula mereka yang sesungguhnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka sia-sialah apa yang dahulu di dunia mereka bikin-bikin, mereka buat-buat. Wong syariat sudah jelas, kok mereka bikin-bikin, mereka buat-buat, mereka ada-adakan, semuanya sia-sia. Nah, karena Allah sebagai hakim, satu-satunya hakim, sehingga mereka semuanya dikembalikan kepada Allah maulahum al-haq, maula mereka yang sesungguhnya. Di sini mereka siapa? Yang dikembalikan kepada Allah Al-Hakim, satu-satunya zat yang memutuskan. Mereka siapa? Seluruh manusia apa sebagian manusia? Seluruh manusia, ya muslim ya kafir. Seluruh manusia dikembalikan kepada Allah untuk diputuskan, karena Dia adalah maula yang sesungguhnya. Jadi Allah maulanya orang muslim dan maulanya orang kafir. Allah maulanya orang muslim dan maulanya orang kafir. Nah, kemudian kita lebarkan pembahasan di dalam surat Muhammad ayat 11. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Yang demikian itu karena Allah itu maulanya orang-orang beriman, orang kafir tidak ada maula. Gimana maksudnya? Di dalam ayat yang sekarang kita baca, surat Yunus ayat 30, mereka semuanya, seluruh manusia, ya muslim ya kafir, dikembalikan kepada Allah. Soalnya Allah itu maula mereka yang sesungguhnya. Allah itu maula mereka yang sesungguhnya. Maka tidak ada yang bisa memutuskan kecuali Dia, karena maulanya mereka, maulanya muslim ya maulanya kafir. Kan kita biasa mendengar Maulana, Maulana, ya. Jadi Allah disebut ya Maula. Tapi surat Muhammad 11, Allah itu maulanya orang mukmin, orang kafir tidak punya maula. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah maulanya orang mukmin. Adapun orang kafir tidak ada maula. Apa enggak bertentangan? Karena di sini mereka semuanya ya muslim ya kafir dikembalikan kepada Allah, maula mereka. Tapi surat Muhammad ayat 11, Allah sebagai maula untuk mukmin saja, tidak sebagai maula untuk orang kafir. Tidak ada yang bertentangan, dan Imam Al-Baghawi menjelaskan di dalam tafsir Al-Baghawi bagaimana tidak bertentangan. Maula itu masdarnya ada dua, wilayah dan walayah. Wala yali wilayatan, yang belajar sorof, atau wala yali walayatan. Jadi maula masdarnya itu bisa wilayah dan bisa walayah. Kalau dari masdar wilayah artinya kekuasaan, dan sudah jadi bahasa Indonesia. Wilayahnya di mana? Oh, wilayahnya sini sampai sini. Ini wilayahnya
pemimpin, ini wilayahnya siapa, wilayahnya amir gitu ya. Jadi wilayah kan kekuasaan, sudah jadi bahasa kita. Kalau walayah artinya cinta. Kalau walayah artinya cinta. Nah, maula yang ada dalam surat Hud itu maula yang masdarnya wilayah. Mereka dikembalikan kepada Allah, maula mereka, artinya yang berkuasa atas mereka, karena Allah berkuasa atas muslim dan kafir. Jadi maula di dalam surat Hud ayat 30 ini maula yang masdarnya wilayah, artinya kekuasaan. Allah maula, berarti Allah zat yang berkuasa atas mereka, gak ada yang lainnya, maka Allah lah yang memutuskan di antara mereka. Adapun dalam surat Muhammad ayat 11, dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah adalah maulanya orang-orang mukmin dan orang kafir tidak ada maula. Maula di sini berasal dari masdar walayah, artinya cinta atau yang semana dengan cinta, penolong, dekat, pelindung, peduli, yang semana dengan cinta. Jadi Allah maulanya orang mukmin, orang kafir tidak ada maula. Maka maula di sini berasal dari masdar walayah, cinta. Di akhirat nanti Allah sebagai maula orang mukmin saja, berarti maula yang artinya cinta. Adapun dalam surat Hud mereka dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang sesungguhnya, maka maula dari masdar wilayah. Nah, sedikit lagi sebenarnya kita lanjutkan saja. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, wa dhalla, maka sia-sialah anhum dari mereka ma kanu yaftarun, apa yang mereka ada-adakan ketika di dunia. Orang itu yang paling enak yang sederhana. Yang sederhana itu bagaimana sih? Gak usah neko-neko, itu sederhana. Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana, kemudian para sahabat memahami dan mengamalkannya bagaimana, itu saja sudah. Jadi jangan yaftarun, jangan membikin-bikin karena terlalu pintar mendewa-dewakan akal gitu ya. Akhirnya diutak-utik, padahal para sahabat gak punya pemahaman semacam itu. Para sahabat tidak punya amaliah seperti itu. Kalau urusan dunia silakan, kalau urusan dunia harus yaftarun. Kalau urusan dunia harus yaftarun, mengembangkan, meneliti dan yang lain-lainnya silahkan urusan dunia. Tapi urusan akidah ibadah jangan yaftarun, nanti di sana sia-sia. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Makanya akal yang merupakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya, jangan keblinger, kebablasan, tundukkan di bawah nas. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan melampaui, jangan kebinter, tapi berjalanlah di belakangnya mengikuti Allah dan Rasulnya. Ikuti hadis, Al-Quran hadis, biar tidak sia-sia di akhirat nanti, dan nanti akan dikonfrontasikan dengan perkara-perkara yang kita jadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Berarti Nabi Isa tauhid, karena orang-orang menyembah Nabi Isa. Katanya kan tauhid pengertiannya apa saja dijadikan tandingan bagi Allah. Nabi Isa tauhid bukan dari sisi Nabi Isa, tapi dari sisi yang mengagungkannya. Tapi kalau orang-orang yang memerintahkan manusia agar menyembah dirinya, tauhid dari dua sisi. Jadi memang orang-orang menjadikan dia sebagai Tuhan selain Allah, dan dia memang mengajak. Nabi Isa tidak pernah mengajak, maka dinyatakan sebagai tauhid tandingan Allah dari sisi orang yang menuhankannya. Demikian penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.